Sepertinya matanya tidak apa-apa. Seharusnya memenuhi syarat donasi. Kamu kurus sekali. Ini suara hati ibu. Memenuhi syarat donasi. Maksudnya apa? Kak Nanju, aku sangat merindukanmu. Untung ada Su Nanzu. Kalau tidak, bagaimana dengan Cheng Huan? Aku keluar penjara ada hubungannya dengan Su Cheng Huan? Kenapa kalian menjemputku lebih awal? Kita kan satu keluarga. Aku dan ibumu. Tidak ingin kamu menghabiskan hidup di penjara. Kompetisi sebentar lagi, malam ini harus. Su Nanju menangkan transplantasi kornea untuk Su Cheng Huan. Sudah kuduga, kenapa tiba-tiba berubah? Ternyata lagi-lagi untuk Su Cheng Huan. Kita ke rumah sakit dulu, minta maaf pada adikmu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu masih belum sadar? Rekaman kamera sudah jelas. Sebelum final, kamu memberikan obat tetes mata pada adikmu. Hingga membuatnya buta dan kehilangan gelar juara. Obat tetes mata itu? Jelas-jelas dia sendiri yang menyiapkannya. Bagaimana mungkin dia bisa buta? Nak, ibu tahu kamu tidak sengaja, hanya karena emosi sesaat. Binatang kejam ini, kalau saja tidak sulit menemukan. Kornea yang cocok. Kamu pikir kami akan menjemputmu keluar? Kejam? Bisakah menandingi kalian yang hanya berdasarkan satu cuplikan monitor? Langsung memasukkan anak kandung sendiri ke penjara. Aku tidak punya waktu untuk bermain drama ibu dan anak yang harmonis denganmu. Tapi karena kamu sudah berbuat salah, tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Maksudnya, aku harus memberikan korneaku kepada Su Cheng Huan? Dari mana dia tahu? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Kami adalah orang tuamu. Apakah di hatimu kami begitu kejam? Begitu saja. Paman dan bibi begitu baik padamu, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Sudah cukup. Kamu tahu apa? Keluarga Su. Tahun ini, jika tidak memenangkan kejuaraan panahan, semua investor akan menarik dananya. Keluarga Su yang mewarisi panahan selama ratusan tahun akan hancur. Di tanggamu? Adikmu seharusnya bisa memenangkan kejuaraan. Tapi di saat genting ini, kamu malah membutakan matanya. Apakah kamu tidak merasa bertanggung jawab atas hal ini? Benar, Nak. Adikmu adalah satu-satunya harapan keluarga Su untuk menang. Dengarkan, bantu Cheng Huan kali ini. Ibu akan membujuk Cheng Huan untuk memaafkanmu. Aku tidak butuh maafnya. Kamu. Apa sikapmu ini? Kami menjemputmu kembali. Memberimu makan dan minum, mengirimmu belajar panahan. Dan begini caramu membalas kami? Kamu memberi adikmu obat? Tidak menyesal, sekarang adikmu terbaring di rumah sakit. Tidakkah kamu merasa bersalah sama sekali? Aku memang tidak merasa bersalah. Tidak boleh, Su Cheng Huan masih butuh korneanya. Nok, ibu memohon padamu. Adikmu benar-benar membutuhkanmu. Tolong bantu keluarga ini sekali, ya? Ayo, cuaca panas, minum dulu. Su Cheng Huan, apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya? Akan kubalas satu persatu. Ayo naik. Apa? Matanya, bagaimana mungkin rusak? Kepala pasien Su Nanju baru-baru ini mengalami cedera, terutama matanya. Memar di dalam mata, kornea rusak parah. Tidak memenuhi syarat untuk transplantasi. Dan dalam 2 hari, dia akan buta total. Kenapa kamu bisa dipukuli sampai seperti ini? Di dunia ini, mana ada orang tua seperti ini? Senior, aku ingin minta bantuanmu. Bilang saja kornea mataku sudah rusak total, kalau tidak mereka. Selesai, terakhir kali untuk Mensega Peringkat, Su Nanju melebihiku. Aku sampai merusak mataku sendiri. Awalnya ingin transplantasi korneanya, tapi sekarang terima kasih sudah membuat teman-teman penjara itu merawatku. Su Cheng Huan, kamu yang cari masalah, jangan salahkan orang lain. Anak durhaka, kamu masih berani tertawa? Masuk penjara juga tidak belajar baik, malah berkelahi. Mata rusak, sekarang tidak bisa membantu apa-apa. Untuk apa aku punya kamu? Waduh, haha, ini bukan keluarga Su yang dijuluki Mata Lang Nanceng itu? Kenapa sekeluarga 4 orang ini semua datang ke klinik mata? Semua buta, hahaha, menurutku keluarga Su kalah tidak salah, jangan cari alasan. Bilang mata bermasalah, julukan mata Lang Nanceng kalian harusnya diserahkan ke keluarga Su, jangan mimpi. Terakhir kali kalau bukan karena Cheng Huan cedera dan mengundurkan diri, juaranya pasti keluarga Su. Baik, Su Yannian. Aku akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Berani tidak bertaruh denganku? Bulan depan ada turnamen panahan internasional di Nanjing.
Kalau keluarga Su kalah lagi dari keluarga Su, kamu harus umumkan di depan umum untuk selamanya keluar dari dunia panahan. Kenapa? Tidak berani? Taruhan saja, siapa yang kalah harus keluar dari Nancheng, setuju? Keluarga Su satu cacat satu buta, HMPH. Aku lihat bagaimana kalian bisa menang, hahaha, ayo kita pergi. Mata Yan Yan dan Cheng Huan cedera. Tidak bisa turun, apa yang harus kita lakukan? Paling-paling. Aku berikan kornea mataku untuknya. Tapi, Pertandingan ini sangat penting untuk keluarga kita, tidak ada jalan mundur. Kita harus menang. Ayah. Maaf, aku tidak berguna. Cheng Huan, Banggan. Ini bukan salahmu. Yang harus disalahkan adalah si bodoh Sunanju. Dialah yang menghancurkan keluarga kita. Kompetisi ini sangat penting bagi keluarga Su. Kamu harus memberikan yang terbaik, ayah. Tenang saja, kali ini aku pasti akan mengusir keluarga Su. Dari Nancheng, Cheng Huan. Pai Arkin ayah. Memandangmu untuk terakhir kalinya. Sungguh keluarga yang harmonis ya. Sunanju, kamu anak kandung pun bagaimana? Matamu buta tak ada yang peduli, mataku bermasalah. Ayahmu malah buru-buru memberiku kornea. Setelah aku memenangkan kompetisi minggu depan, kamu tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Oh ya? Mungkin kamu akan kecewa. Hari ini pergi kemana saja? Ayah dan adik pulang hari ini, kamu sebagai kakak. Tidak terlihat, pesan juga tidak dibalas. Maaf, mataku buta, tidak bisa melihat pesan. Benar-benar buta? Sekarang dia tidak bisa mengalahkanku lagi. Dasar anak durhaka, Cheng Huan. Adalah harapan keluarga kita, kamu tega melukainya seperti ini. Bahkan permintaan maaf pun tidak, sekarang dia pulang. Tapi kamu tidak mau menemuinya. Bagaimana bisa kami memiliki anak yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu? Terserah kalian mau bilang apa. Aku mau tidur. Ayah, apakah kakak masih ikut kompetisi internasional Nancheng kali ini? Ikut apa? Omong kosong. Dia cuma orang buta yang pernah dipenjara, sampah. Aku tidak akan mengizinkannya mendaftar. Guru, aku ingin ikut kompetisi panahan internasional Nancheng. Nanju, Bukanka Madamu. Anda tahu, aku sudah berlatih bertahun-tahun. Tidak hanya mengandalkan mata. Ototku mengingat setiap tarikan busur, tubuhku. Mengingat setiap sudut lepasan anak panah. Masa keemasan atlet sangat singkat. Kompetisi ini hanya sekali dalam 10 tahun. Adalah kompetisi panahan paling bergengsi. Aku tidak boleh melewatkannya. Semangat yang luar biasa. Aku akan segera mendaftarkanmu, aku percaya. Mui dari sini sang pemanah legendaris. Meski kehilangan penglihatan, tetap bisa berlaga di lapangan. Terima kasih, Guru. Ini adalah babak pertama kompetisi panahan internasional Nancheng. Peserta yang tampil sekarang adalah Su Cheng Huan. Panahan ini harus mendapat nilai 10 untuk menyamai peringkat pertama saat ini. Sulong, naik ke kanan. Ke peserta Su Cheng Huan. Sayang sekali, skor 7.3 sementara di posisi kedua. Orang sampah ya tetap sampah, meskipun matanya sudah sembuh. Tetap saja kalah dari sulong keluarga kita. Haha Suyan Nian, aku sarankan kamu. Lebih baik cepat-cepat berkemas dan pergi dari Nancheng. Jangan terlalu sombong dulu, Cheng Huan keluargaku. Baru saja ganti kornea, belum sepenuhnya beradaptasi. Ini baru pertandingan pagi, HMPH. Nanti keluarga Su akan menangis. Nok. Kamu baik-baik saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Ibu, ayah. Aku baik-baik saja. Tadi itu semua strategiku. Payarkin Su Long Lengga dulu. Lalu berikan pukulan mematikan. Kalian tenang saja.
Sebentar lagi. Aku pasti mengalahkannya. Baik. Paman dan Bibi, Cheng Huan selalu stabil. Kita pasti tidak akan kalah. Maka pertandingan kita sebelumnya sampai di sini. Sekarang mari kita beri selamat kepada peserta sulong. Tunggu sebentar. Dia datang? Siapa yang menyuruhmu keluar? Ini bukan anak kandung keluarga Su? Katanya dulu masuk penjara, sekarang kok keluar? Kok dia juga buta? Dulu sampai membutakan mata adiknya, karma memang ada. Kamu mau apa? Jadi penonton saja tidak bisa lihat. Aku datang untuk bertanding. Pembawa acara. Namaku Su Nanju. Orang buta mau ikut lomba, bercanda ya? Keluarga Su kali ini akan sangat memalukan. Orang buta tidak bisa lihat apa-apa. Mana ada kualifikasi bertanding, cepat pergi dari sini. Jangan di sini mempermalukan keluarga Su, oke? Di daftar peserta memang ada nama ini. Peserta Su Nanju, silakan ke lapangan. Kapan ini? Dasar brengsek. Ayah, jangan marah. Kakak Nanju dulu kan partner latihanku. Kemampuannya juga lumayan. Bagaimana kalau kita biarkan dia mencoba? Su Nanju, kamu sendiri yang mau malu. Kalau mau kena pukul, aku tidak akan menolak. Cheng Huan, kamu terlalu baik hati. Dia sudah menyakitimu sebelumnya, sekarang kamu masih membantunya seperti ini. Targetnya di mana? Ini benar-benar kacau, ini kompetisi 10 tahun sekali. Kompetisi internasional, seluruh Huakuo sedang menonton. Kamu bahkan tidak bisa melihat targetnya, berani-beraninya ikut kompetisi. Ini mau mempermalukan keluarga Su sampai habis-habisan? Su Nanju, enak hela kau. Ayah. Kompetisi ini adalah impian semua atlet panahan. Kakak sudah datang, bagaimana kalau coba tembak sekali? Orang buta mau mempertunjukkan panahan. Tembak. Tembak. Ayo cepat naik, kakakku, aku sudah tidak sabar. Melihatmu mempermalukan diri di depan seluruh Huakuo. Ini sungguh konyol, sepanjang sejarah kompetisi menembak. Tidak pernah melibatkan orang buta. Hei security. Keluarkan dia. Ayah, ini sedang disiarkan langsung. Kalau kita terus menghalangi, penonton akan melihat. Dan mengira keluarga Su memperlakukan Nanju dengan buruk. Kamu yang paling perhatian, aku sampai lupa hal itu. Su Nanju, kamu harus tampil, harus menyaksikan sendiri. Bagaimana kamu kalah di bawah kakiku selangkah demi selangkah. Kampungan yang cuma bisa mengumpulkan panah. Bagus sekali. Kenapa dia bisa masuk 3 besar, hanya selangkah di belakangku? Baik. Bagaimana kau punya bakat? Cuma orang cacat. Ayah, kakak Nanju juga ingin berkontribusi untuk keluarga Su. Cheng Huan, kamu masih terlalu naik. Su Nanju sama sekali tidak sebaik yang kamu pikirkan. Berkontribusi? Kupikir dia mau menghancurkan keluarga Su. Dia sebelumnya cuma kebetulan masuk final. Sampai mengira itu kemampuannya sendiri. Datang ke sini membuat keributan. Presenter. Saya tidak ikut panahan statis. Hahaha, akhirnya kamu sadar diri juga. Sudah, jangan sok jago di sini, ikut kami dengan baik. Ke kursi penonton, adikmu masih ada pertandingan berikutnya. Nanti setelah Cheng Huan juara, aku akan bereskan urusan dengan brengsek seperti kamu. Aku mau ikut Dynamic Archery.
Kamu gila ya? Target aja nggak kelihatan. Mau ikut lomba dinamik? Mau malu-maluin aja? Malu sampai kapan nih? Kalau misalnya, aku kena target. Nomong Gore. Kapan sadarnya? Adikmu yang berbakat aja nggak jaminan bisa kena moving target. Sebelum masuk penjara, kamu aja nggak pernah masuk 10 besar sampah. Cuma sekali masuk 3 besar, itu juga cuma keberuntungan. Sekarang, berani bilang bisa kena target? Kamu mau bikin aku mati gegara marah ya? Paksu. Ayah, Paman, wah si buta ini sok berani ya. Kamu tahu dynamic archery? Targetnya gerak. Panahnya gerak, cuma telat setengah detik. Panahnya bisa meleset belasan meter. Astaga! Juara terakhir aja dalam kondisi sempurna. Cuma pas nyaris kena, peserta lain ujung target. Aja nggak kena. Haha, kamu si buta bilang bisa kena dynamic target? Ngerti nggak? Dasar buta. Jangan ngomong sembarangan, ganggu lomba. Pergi sana. Lihat diri sendiri dong, cocok nggak? Kesempatan terakhir, pergi. Aku masih anggap kamu anakku. Kalau enggak, Berani taruhan sama aku, Sulong? Su Cheng Huan. Kalau gagal, terserah hukumannya. Tapi kalau kena, aku mau. Mata Su Cheng Huan. mau mata adikmu? Kamu gila. Su Nanzu. Masa cukup banyak kecewa? Aku kok bisa tunangan sama orang kaya kamu? Seperti kamu? Gak ada hubungannya sama kalian. Aku tanya, berani atau enggak? Apa yang nggak berani? Kalau kamu kebetulan beruntung menang kena target, aku juga nggak rugi. Apalagi, kamu mustahil menang. Su Nanju benar-benar gila. Laga mustahil menang, berani janji serah hukum. Kayaknya masih ngerasa kurang sengsara. Hak Nanju. Kamu berani terima tantangan? Lagi pula taruhannya adalah matamu. Aku. Su Nanju, kamu pasti kalah. Tunggu saja kekalahanmu. Sudah kubilang aku tidak tega melakukannya. Biarkan keluarga Su yang menghukummu. Cara mereka. Kalau bisa selamat, itu sudah nasibmu. Kak Nanju, kalau kamu ingin bertaruh, meski taruhannya adalah mataku, sebagai keluarga, aku pasti akan mendukungmu, Kak Nanju. Aku setuju. Tadi aku terlalu khawatir. Si sampah ini, mana mungkin bisa menembak? Biarkan dia mati rasa juga. Nanti biarkan keluarga Su yang menghukumnya. Lebih baik daripada aku mengusirnya dari rumah dan merusak reputasiku. Kalau Cheng Huan saja tidak keberatan, maka aku tidak akan menghalangi lagi. Baik, sepakat. Kalau ini bisa kena, aku akan makan panah ini di tempat. Pasang target. Su Nanju, tidak ada yang memaksamu. Jalan kematian ini adalah pilihanmu sendiri. Si sampah dari keluarga Su. Si buta gila, benar-benar tamat. Setelah pertunjukan ini berakhir, keluarga Su tidak akan memiliki anak ini lagi. Su Nanju 10 poin? Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa kalian salah lihat targetnya? Ayah. Target bergerak begitu cepat. Mungkin wasit salah lihat. Ayah. Kami tidak mempertanyakan siapapun, kami hanya takut mempengaruhi keadilan pertandingan. Apakah kamu meragukan penilaian profesional kami semua sebagai wasit? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu, hanya takut ada kesalahan. Su Nanju ini, apa benar anak kandung? Lihat saja gayanya, orang tuanya kok sepertinya ingin dia kalah. Bahkan seorang buta pun lebih hebat dari anak kesayangan mereka. Lucu sekali. Bukannya kamu buta? Bagaimana mungkin? Tenang,
Peserta Sunanju. Hasil sudah diverifikasi, 10 poin sah. Bagaimana mungkin dia bisa kena? Bukannya dia buta. Tidak, pasti hanya kebetulan. Pasti hanya keberuntungan. Kak, panah ini sangat bagus, benar-benar membanggakan keluarga Su. HMPH, si buta ini hanya kebetulan saja. Mana mungkin dia yang membanggakan keluarga Su? Dia nekat ikut campur, menurutku dia memang orang yang egois. Aku hanya ingin ikut lomba. Kompetisi, kamu tahu tidak, keluarga Su ini. Sudah bisa kamu langsung merebut panggung begitu datang. Kamu datang untuk kompetisi atau buat onar? Ayah, ibu, apapun yang terjadi dengan kakak sebelumnya. Prestasi yang dia raih hari ini sangat luar biasa. Ini jelas keuntungan bagi keluarga Su. Kamu yang paling mengerti, Cheng Huan. Selalu paling perhatian dan memikirkan keluarga. Tidak seperti orang lain yang bertindak semaunya. Hanya tahu mengejar kepuasan sesaat. Sunanju, kamu cuma dapat keberuntungan sial. Kalau jago, buktikan setiap ronde bisa dapat 10 poin. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kakak. Ayo lanjutkan ke ronde berikutnya, selagi tanganmu masih panas, hari ini. Kita harus bawa pulang juara pertama untuk keluarga Su. Tunggu. Apakah kalian melupakan sesuatu? Kakak, ada apa? Kalian sendiri yang bilang, kalau aku bisa mengenai target, maka kalian akan memberikan mata Su Cheng Huan padaku. Apa? Sekarang aku tidak hanya kena, tapi dapat 10 poin. Apakah kalian sudah waktunya menepati janji? Pembawa acara, bawa pisau ke sini. Aku mau matanya. Kamu. Apa? Seriusan main taruhan mata? Tadi mereka kan sudah setuju? Ini bakal jadi tontonan seru nih. Kakak, kamu serius? Kamu benar-benar mau mata aku? Sunansu, kamu gila ya? Gila. Ini kan janji kalian sendiri tadi. Kok langsung ingkar janji? Itu kan aku. Kalian yakin aku pasti tidak akan kena target, kan? Dasar kurang ajar. Diam kau. Kamu benar-benar tidak punya malu sama sekali, hah? Dulu kalau bukan karena Cheng Huan baik hati, mengizinkanmu ikut kompetisi, mungkin kamu bahkan tidak berhak menyentuh busur ini. Sekarang kamu malah berubah sikap secepat membalik telapak tangan, lebih hina dari babi dan anjing. Lalu apa? Ini janji kalian sendiri. Kamu. Ayah. Tidak apa. Kalau kakak mau, aku berikan saja. Tidak apa. Jangan biarkan mereka mengatakan keluarga Su tidak menepati janji, mencela kita. Mimpi, ayah ibu tidak akan setuju. Kau pikir bisa menyentuhnya? Mataku. Jangan bodoh, Cheng Huan. Matamu ini adalah hasil doa ayah ibu kepada dewa. Bagaimana bisa diberikan sembarangan, apalagi kepada sampah ini? Aku benar-benar buta melahirkanku, mengirimmu ke penjara. Tidak bisa mengubah sifat burukmu. Kau pengkhianat tak berhati nurani, seharusnya kami tidak menjemputmu dari penjara. Munafik, menjemputku kembali. Hanya untuk kornea mataku. Kau masih berani tertawa? Mataku. Buta karena anak durhakamu ini. Apa maksudnya? Apakah matanya juga dibutakan oleh Sunanju? Benar. Bagus. Sekarang kau bahkan ingin mengambil mata. Adikmu, kau ingin membunuhku, ya? Kau anak durhaka tak setia, tak berbakti. Sampai kapan kau ingin menyakiti keluarga kita? Jika kau sedikit saja menganggap kami sebagai keluarga, sekarang minta maaflah pada adikmu. Di depan semua orang, tarik kembali ucapan kacaumu itu. Orang buta ini hanya beruntung sementara. Benar-benar mengira ayah ibu akan berpihak padanya? Tidak tahu diri. Beruntung sementara? Hari ini akan kuperlihatkan. Apakah ini benar-benar keberuntungan? HMPH. Masalah mata, nanti dulu. Wasit. Silakan lanjutkan pertandingan. Para penonton, pertandingan selanjutnya. Masuk ke babak tengah, aturannya sebagai berikut. Masing-masing hanya dapat memanah sekali, total 10 ronde akumulasi poin. Bergiliran tampil, karena ini babak tengah. Untuk menstabilkan mental para peserta. Setiap kali pertandingan berakhir, sistem hanya akan mengumumkan peringkat sementara, tidak mengumumkan skor. Urutan tampil,
Sulong, Su Chenghuan, Su Nanju. Ronde pertama dimulai. Sulong peringkat pertama. Wah. Mantap, gerakannya sangat sempurna. Dasar keluarga Su memang tangguh. Dari gayanya, minimal 9 lingkaran. Su Chenghuan peringkat kedua. Kakak. Semangat. Tunjukkan lagi kemampuanmu di ronde sebelumnya. Su Nanju peringkat ketiga. Hah? Ternyata hanya keberuntungan sesaat. Aku terlalu khawatir. Pertunjukan bagus. Masih ada di belakang. Peringkat tetap Sulong pertama. Su Chenghuan kedua. Su Nanju ketiga. Baru saja. Hampir tertipu oleh Su Nanju. HMPH, memang, tetap harus mengandalkan Chenghuan. Tentu saja. Semua adalah anak yang kami berikan sejak kecil. Dengan tangan kami sendiri. Sejak kecil sudah ikut les privat di Swiss. Pelatihnya adalah peringkat 10 besar dunia, HMPH. Busur juga kami pesan khusus dari Jerman. Busur komposit ratusan ribu, peralatan latihan sehari-hari. Dari sistem peregangan hingga alat bantu bidik, semuanya impor. Su Nanju hanyalah teman latihan Chenghuan. Sekarang malah jadi sampah buta. HMPH berani-beraninya bersaing dengan Chenghuan. Look. Dulu, seharusnya kami biarkan si brengsek ini mati di penjara. Ini semua karena kami terlalu baik hati, sampai jadi begini. Kakak, ada apa? Kenapa tidak semangat seperti tadi? Ah. Apa kamu lelah? Diam, fokus pada pertandingan. Baik. Nah, peserta kita Su Chenghuan juga sampai di ronde terakhir. Mari kita tunggu penampilannya. Kenapa Su Nanju masih bisa begitu percaya diri? Tidak mungkin, dia buta, tidak mungkin benar-benar mengalahkanku. Tapi jangan-jangan dia masih punya trik. Su Chenghuan peringkat kedua. Su Nanju peringkat ketiga. Kakak, tadi itu panah terakhir, kamu tidak punya kesempatan balik. Kalau begitu, ronde ini aku menang. Ternyata hanya gertakan. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ada apa? Kenapa lihat aku dengan ekspresi seperti itu?
Bukankah aku menang? Wasit, sekarang bisa umumkan skor kan? Kuharap. Nanti kamu masih bisa tersenyum. Sekarang diumumkan total skor 10 ronde untuk 3 besar. Rincian per panah sebagai berikut. Ronde pertama S Ulong 9.5. Su Chenghuan 9.2. Su Nanju 9.1. Hanya selisih 0.1, mana mungkin? Ronde kedua S Ulong 9. 0. Su Chenghuan 9.1. Su Nanju 9. 0. Selisih 0.1 lagi. Kenapa selalu nempel banget sama aku? Ronde ketiga Su Chenghuan 8. 9. Su Nanju 8.8. Ronde keempat Su Chenghuan 9. 3. Su Nanju 9.2. Ronde kelima Su Chenghuan 8. 5. Su Nanju 8.4. Ronde keenam Su Chenghuan 9. 0. Su Nanju 8.9. Ronde ketujuh Su Chenghuan 9. 1. Su Nanju 9. 0. Ada apa ini? Ini terlalu kebetulan. Ada apa? Bukannya Sunanju memang kurang jago. Ini situasi apa? Jangan-jangan ada yang main-main dengan nilai. Ronde ke-10 S Ulong 9. 0. Su Chenghuan 7.5. Su Nanju 7.4. Kamu mengontrol skor. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura, kamu memang mengontrol skor. Apa maksudmu? Apakah kamu sama sekali tidak buta? Su Chenghuan, 10 on. Lomba sudah selesai, jangan serang peserta. Ini tidak mungkin, jenius keluarga Su. Jangan-jangan Sunanju. Ini tidak mungkin. Tidak, jangan biarkan dia terus bermain. Kalau dia teruskan, aku mungkin. Kali ini mau main drama apa lagi? Chenghuan. Chenghuan, kamu tidak enak badan di mana? Hatiku sakit, kepalaku juga sakit. Sunanju, kamu ini sebenarnya melakukan apa padanya? Sunanju, kamu sebenarnya melakukan apa pada Chenghuan? Jangan bergerak. Apa maksudmu? Kamu masih mau menyakiti Chenghuan? Menyakitinya belum cukup ya? Kurang jago, mengaku saja jujur. Bersikap tidak terima kalah, mau tunjukin ke siapa? Kamu masih berani membela diri? Apa yang kamu lakukan pada adikmu? Jujurlah, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kalau aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu benar-benar percaya? Kamu masih berbohong. Kamu pasti melakukan sesuatu. Kenapa dia ada di lantai? Dasar anak durhaka. Kamu masih membela diri, nah. Bukan salah kakak. Ini bukan kesalahan kakak. Chenghuan, omongan apa itu? Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya? Setiap kali aku melihat kakak, aku selalu teringat masa lalu. Hal-hal yang pernah dia lakukan padaku. Meskipun itu sudah berlalu, dan kakak sudah menyesal. Aku seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak cukup berani. Juga tidak cukup lapang dada, ini salahku. Ibu. Bahkan jika aku terus terpengaruh dan tidak tampil maksimal, tidak masalah. Aku yakin, kakak juga bisa membantu keluarga Su menang. Rupanya itu rencanamu. Dengar tidak? Kamu adalah pembawa sial. Dulu. Kalau bukan karena kamu menyakiti Chenghuan, apakah dia akan takut padamu? Apakah dia akan trauma? Hari ini, kamu membuatnya tampil buruk dan kalah dalam pertandingan. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku hanya ingin ikut kompetisi. Kamu masih membantah. Tahukah kamu, pertandingan hari ini, bagi keluarga kita, bagi Chenghuan, betapa pentingnya ini? Kami membesarkanmu selama ini. Beginikah balas budimu? Dulu kami menjemputmu dari panti asuhan. Memberimu makan dan pakaian, tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tapi kamu, memberi obat adikmu, masuk penjara. Merusak nama baik keluarga Su, kami. Mengeluarkanmu dari penjara, tapi kamu? Apa kamu tidak senang melihat keluarga Su bahagia? Jadi, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Dasar anak durhaka.
Kamu harus tahu diri. Ajukan sendiri untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Tidak mungkin, kompetisi ada aturannya. Terlepas dari keinginanku, sekarang aku sudah ikut. Aturannya juga tidak memperbolehkan mundur di tengah jalan. Aku tidak akan mundur. Tidak boleh. Dia sama sekali tidak boleh terus bertanding. Oh ya, meskipun dia tidak bisa mengajukan pengunduran diri sendiri. Tapi bagaimana jika ada masalah objektif, misalnya, dalam darahnya terdeteksi. Oh iya. Semua laporan tes darah, tes urin, dan tes kebugaran saya sebelum pertandingan sudah saya serahkan ke panel wasit secepatnya. Panitia tidak punya alasan untuk melarang saya bertanding. Bagaimana dia tahu apa yang saya pikirkan? Aku tadi tidak mengatakan apa-apa. Jangan-jangan dia bisa mendengar. Kamu tahu tidak? Perkataan bisa bohong, perbuatan juga bisa bohong. Tapi hari ini, di lapangan ini, hanya satu hal yang tidak bisa membohongi siapapun, yaitu panah. Apa? Panah yang kita lepaskan tidak akan pernah membohongi diri kita sendiri. Sampai jumpa di lapangan. Para penonton, pertandingan kita selanjutnya akan memasuki babak terakhir yang menentukan kemenangan dan juga menentukan kepemilikan kejayaan. Babak krusial bagi ketiga peserta akan bertanding secara bersamaan dan hasilnya diumumkan langsung. Dan baru saja kami menerima pengumuman penting dari panitia. Juara pertandingan ini akan mewakili Tiongkok untuk berpartisipasi dalam Kejuaraan panahan dunia yang akan datang. Ya ampun, kejuaraan dunia. Itu adalah kehormatan tingkat nasional. bukan hanya menang, berdiri di lapangan ini saja sudah merupakan kehormatan bagi atlet top. Dan juga, kami dengan bangga menyambut pelatih kepala tim nasional Wang Yi serta Ketua Panitia Seleksi Tiongkok Lu Jun. Keduanya sudah hadir langsung di lokasi. Mari kita doakan ketiga peserta bisa mencetak prestasi gemilang. Wah, ini menarik sekali. Perwakilan negara. Kedengarannya jauh lebih keren daripada juara regional. Jujur saja. Keluarga Sukala itu wajar, lihat saja dua anakmu itu. Satu buta, satu lagi agak kurang pintar. Aku yang menang saja merasa tidak pantas. Tapi mau bagaimana lagi? Kemampuan berbicara sendiri. Pertandingan ini, bukankah belum berakhir? Betul, belum sampai akhir. Cheng Huan pasti bisa membalikkan keadaan. Kejuaraan dunia, kalian benar-benar memberiku panggung yang sempurna. Kejuaraan dunia, ini kesempatan langka. Tidak boleh kalah. Kali ini, harus bisa memanfaatkannya. Gemetar seperti ini. Cepat turun. Jangan terus mempermalukan diri di sini. Time cow. Kali ini, aku pasti menang. Kok dia bisa tenang banget sih? Ini udah ronde terakhir, dia masih bisa fokus merapikan anak panah. Jangan-jangan dia pura-pura, apa dia beneran bisa? Ronde terakhir, pertandingan panah pertama dimulai. Sunanju, entah kau asli atau palsu. Juara hari ini pasti aku. Ya ampun, sensasinya stabil banget nih. Iya, gini dong, kagumi aku semua. Aku memang jenius. Astaga, 10 poin. 10 poin kedua di pertandingan ini, lagi-lagi dari peserta Sunanju. Apa?
Ini gimana bisa? Nggak mungkin, pasti kebetulan. Tunggu. Peserta tadi namanya siapa? Su Nanju. Apa? Jia. Kamu lihat di sini. Aku harus konfirmasi sesuatu. Sepuluh poin. Lagi 10 poin. Peserta Sunanju. Lagi dapat 10 poin. Ini nggak mungkin Sunanju ini. Nggak mungkin sehebat ini. Aduh. Enggak, jangan-jangan. Dia sebenarnya lebih berbakat daripada Cheng Huan? Enggak mungkin. Lalu kenapa dulu dia? Tante. Jangan kalian tertipu olehnya. Dia jelas punya kemampuan ini. Tadi nggak tunjukin. Sengaja nunggu di saat krusial baru munculin. Dia s'engage. Dia nggak suka lihat Cheng Huan sukses. Dia jahat. Dari kecil emang nggak ada niat baik. Ayah. Punya kemampuan tapi nggak bilang. Dasar picik. Berniat jahat ke keluarga. Hemph. Selanjutnya panah terakhir. Peserta. Akan seperti apa penampilannya? Eo. Semangat Cheng Huan. Dulu aku selalu mempertimbangkan perasaan Su Cheng Huan. Selalu mengalah. Sayangnya, hari ini aku tidak bisa memenuhi keinginan kalian. Pertandingan ini resmi berakhir, juara akhir-akhirnya terungkap. Selamat kepada Sunanju yang meraih juara pertama. Dia tidak hanya memenangkan pertandingan, tapi juga mendapatkan hak untuk mewakili Tiongkok di kejuaraan dunia luar negeri. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin semua ini miliknya? Jangan berikan padanya. Benar, Ketua, hak ini tidak boleh diberikan padanya. Kenapa? Dia seorang buta, orang yang bermasalah dengan matanya. Bagaimana bisa mewakili negara? Benar, kalau ini tersebar. Di mana harga diri Tiongkok? Memang, jika ada masalah cacat fisik, sesuai kebiasaan, seharusnya dialihkan ke pertandingan khusus. Maka kuota ini mungkin harus diberikan ke juara kedua. Su Cheng Huan. Hahaha, apa gunanya kamu bersinar? Akhirnya kehormatan ini tetap milikku. Seharusnya aku lebih kejam, membunuhmu. Daripada hari ini harus was-was. Tunggu. Apa lagi yang mau kamu ributkan? Aturan adalah aturan. Kamu seorang buta. Tidak punya hak untuk ikut pertandingan. Tapi bagaimana jika aku tidak buta? Dia tidak buta? Lalu sebelumnya itu, Bagaimana mungkin? Dia ternyata tidak buta? matamu tidak apa-apa? Kamu ternyata menipuku. Anak durhaka. Semua karena kamu yang membuat mataku buta. Jadi maksudmu, aku harus rela memberikan kornea mata untuk anak kesayanganmu, Su Cheng Huan. Diam. Itu hutangmu padanya. Dulu kamu yang menyakitinya. Aku tidak berhutang pada siapapun. Su Cheng Huan, beranikah kamu mengungkapkan kebenaran tahun lalu? Sudah cukup, Ketua. Anda sama sekali tidak boleh memberikan hak ini pada orang ini. Orang ini memiliki masalah moral yang serius. Dulu dia memberi obat pada adiknya, membuat mata Cheng Huan bermasalah. Dia bahkan pernah dipenjara. Orang seperti ini, bagaimana bisa mewakili negara? Benar, masalah-masalah ini akan mudah ditemukan oleh media asing. Pergi keluar dan mempermalukan orang Tionghoa. Sunanju, apakah yang mereka katakan benar? Dia pasti tidak punya bukti, catatan dokter dan obat-obatan dari tahun itu. Sudah lama kuhapus semua, dengan apa dia bisa membuktikan dirinya? Sunanju, kamu ditakdirkan hanya menjadi batu loncatan untukku. Kak Nanju. Awalnya aku juga ingin menyimpan rahasiamu. Tapi ini menyangkut urusan negara.
Aku tidak bisa hanya diam melihatmu terus melakukan kesalahan. Ayah benar. Kamu mewakili negara, jika orang asing tahu masa lalu gelapmu, bagaimana mereka memandang Tiongkok? Legit pula, kemampuanmu. Jujur saja, sangat tidak stabil. Performamu hari ini mungkin hanya keberuntungan. Kamu bahkan tidak punya pelatih, sama sekali tidak pernah menerima pelatihan profesional. Dengan apa kamu bisa pergi? Siapa yang bilang dia tidak memenuhi syarat? Su Nanshu. Gurunya adalah legenda di dunia panah Tiongkok. Xie Ming, yang pernah memenangkan Grand Slam panahan. Legenda. Dia adalah master kelas dunia. Tapi, bukankah dia sudah pensiun lebih dari 10 tahun? Xie Ming adalah satu-satunya juara 3 kali berturut-turut dalam sejarah kejuaraan dunia Tiongkok. Dia memenangkan banyak medali emas untuk Tiongkok. Bahkan, dunia menyebutnya sebagai sang pemanah yang tak tergantikan. Jika muridnya tidak memenuhi syarat, lalu siapa lagi di Tiongkok yang memenuhi syarat? Jangan tertipu olehnya, dia tidak mungkin bisa bertemu orang hebat seperti itu. Benar. Dia dari kecil tinggal di rumah kami sebagai pelatih Cheng Huan. Dan dia tidak pernah keluar rumah, bagaimana mungkin dia bisa berguru? Ya, dia tidak pernah masuk klub resmi. Aku juga pernah ingin berguru pada Master Xie. Tapi dia tidak mau bertemu denganku, bagaimana mungkin menerima dia? Aku sudah berbicara langsung dengan Master Xie dan mengonfirmasi. Su Nanshu adalah murid terakhir yang diakui olehnya. Benarkah? Murid terakhir Master Xie Ming. Ternyata dia? Pantasan setiap panahnya selalu tepat di tengah. Kapan kamu berguru padanya? Kenapa kami sama sekali tidak tahu? Tentu saja kalian tidak tahu. Karena saat itu, orang tua pergi menemani Cheng Huan lagi untuk latihan di luar negeri. Aku harus cepat berlatih, pertandingan berikutnya, biar mereka tahu. Aku juga bisa seperti Cheng Huan, membuat mereka bangga. Anak ini, tulangnya sangat kokoh. Bahu dan punggung mengeluarkan tenaga, ujung kaki seimbang. Pinggang dan siku selaras, tatapan tajam. Kaki kokoh, tenaga tepat. Pakat langka. Bagus. Hahaha. Kamu siapa? Bibit unggul yang jarang ditemui dalam 100 tahun, hari ini. Ternyata kutemukan. Nak, maukah belajar memanah denganku? Apa maksudmu? Aku mau. Kita bicara dengan panah. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan berguru padamu. Bagus, orang yang memanah harus punya semangat seperti ini. Aku kalah. Anak baik, punya semangat, patuh aturan. Kalah menang jelas. Murid seperti kamu. Kamu punya keinginan? Aku ingin menang. Ingin menang sampai seluruh dunia mengingatku. Hahaha, bagus. Sekarang ku beritahu, mulai hari ini, aku akan menjadikanmu juara dunia. Kamu berani sekali, hal besar seperti ini tidak bilang pada kami. Apa aku tidak bilang? Atau kalian tidak pernah peduli padaku? Ayah ibu, 2 hari lalu aku. Tunggu, siaran langsung pertandingan Cheng Huan. Sebentar lagi mulai, jangan ribut. Oh, Aduh, lihat.
Makan lebih banyak sayur. Ayah, Ayah ibu, aku punya guru. Adikmu besok ikut pertandingan. Jangan ganggu dia makan. Ayo makan lebih banyak. Bukan aku tidak bilang. Tapi kalian tidak pernah mau dengar. Kamu melakukan hal kejam pada adikmu. Semua yang kami lakukan padamu adalah hal yang seharusnya. Sampai sekarang, kalian masih tidak mau mengakui. Kalian benar-benar dibutakan olehnya. Baik. Sekarang buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh anak bayi kalian ini? Host? obatnya sudah aku dapat. Kamu hanya perlu menaruhnya di obat tetes mata, seperti yang kukatakan. Dosis ini, kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Aku yakin. Aku sudah lama tidak suka dengan Sunanju. Kali ini, kita harus menuduhnya. Buat dia pergi dari rumah kita. Hei, kamu sudah yakin? Ternyata begini, dia ternyata orang seperti ini. Sama sekali tidak terlihat. Sudah kubilang, dia tidak mungkin orang jahat. Ini tidak mungkin. Bukankah video ini sudah kukunci di laci bawah tempat tidur? Terima kasih banyak, suara hatimu sendiri yang memberitahuku. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak, bukan. Video ini palsu. Kalian semua dibohonginya. Aku difitnah. Bukan aku yang melakukannya. Buru-buru apa? Ini baru permulaan. Adikmu bayar mahal, khusus memanggil kami. Untuk menyayangimu. Pukul sampai mati. Hari ini kamu akan merasakannya. Jangan dipukul lagi. Jangan diputar lagi. Jangan diputar lagi. Cheng Huan, kamu bagaimana? Dasar binatang. Dasar brengsek. Ah, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kakakmu? Melakukan hal seperti ini? Cheng Huan, bagaimana bisa kamu? Tidak, dia. Semua ini dia yang melakukan. Ini Sunanju yang menyusunnya. Ibu. Ayah, Tiaoning. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukannya, tidak melakukannya. Apakah video ini asli atau palsu? Apakah kami tidak bisa melihatnya? Cheng Huan, kamu berani melakukan ini pada kakakmu? Melakukan hal seperti ini. Kapan kami tidak baik padamu? Makanan, pakaian, kebutuhan. Kapan kami mengurangi sedikit pun darimu? Kalian.
hanya tidak baik padaku. Jika kalian benar-benar sayang padaku, tidak akan membawanya pulang. Awalnya, keluarga ini hanya punya satu anak, yaitu aku. Kalian yang membawanya pulang dan menghancurkan segalanya untukku. Jika kalian benar-benar sayang padaku, seharusnya biarkan dia mati di panti asuhan. Dan kamu, kenapa harus pulang? Semua kekayaan, kekuasaan, dan status di keluarga ini adalah milikku. Tapi setelah ayah membawamu pulang, dia bilang padaku, harus membaginya setengah denganmu. Dasar apa? Kecoak busuk yang diambil dari tong sampah seharusnya tetap diselokan. Berdasarkan apa bisa mendapatkan segalanya dariku? Bahkan sampai sejajar denganku? Kalian. Ini semua salahmu, aku tidak salah, aku. Xu Chenghuan, Anda diduga melakukan tindak pidana penganiayaan. Saya akan menahan Anda sesuai hukum. Bawa pergi. Kakak, aku salah kak, ayah ibu. Nanju, kami yang salah. Sudah dibutakan oleh keserakahan. Nanju, dulu kami sudah berbuat tidak adil padamu. Kedepannya, kami akan menebusnya dengan baik. Tidak perlu. Apa ini? Pihak pertama Sunanju. Sekarang mau mengeluarkan Hiroshima dan Jihong. Mulai sekarang, kedua pihak tidak lagi memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral sebagai keluarga. Ikatan keluarga sudah putus, jodoh sudah habis. Tidak peduli hidup atau mati. Tidak akan berhubungan lagi selamanya. Kenapa menulis ini semua? Kami adalah orang tuamu. Kalian yang melahirkan dan membesarkanku. Aku akui. Tapi aku juga rela menjadi sparring partner yang tidak bisa tampil untuk kalian. Rela difitnah dan dipenjara. Sekarang nyawaku ini, aku sendiri yang menyelamatkannya. Hutang budi sudah lunas. Hutang juga sudah dibayar. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Ini surat pembatalan pertunangan. Ayo pergi. Nanju. Sudah juara dunia, masih latihan keras begini. Memecahkan rekor dunia. Juara dunia termuda sepanjang sejarah lagi. Nanju, kamu tahu nggak di dunia panahan? Seheboh apa kamu sekarang? Ini baru permulaan. Targetku adalah Olimpiade dan Grand Slam. Membawa lebih banyak kehormatan untuk Tiongkok. Bagus. Semangat yang kuat. Ngomong-ngomong. Orang tuamu datang lagi hari ini. Aku sudah nggak ada hubungan lagi dengan mereka. Semua orang bisa mengkhianatiku. Tapi panah tidak akan. Yang harus kulakukan sekarang adalah fokus sepenuhnya. Melepaskan setiap anak panah dengan sempurna.